Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya untuk di sesi kali ini kita akan membahas terkait tentang sejarah perkembangan akuntansi. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini yaitu terkait dengan bagaimana sejarah akuntansi sebelum Masehi, kemudian bagaimana sejarah akuntansi setelah Masehi, dan bagaimanakah akuntansi itu sendiri pada dalam masa Islam, gitu ya. Nah, sejarah akuntansi sebelum Masehi atau pra-Islam itu dimulai dari pemikiran Lukas Pacioli pada tahun 1494, di mana dengan karya bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita. Nah, di mana di buku tersebut dibahas terkait tentang bagaimana penggunaan jurnal, kemudian buku besar, dan juga memorandum termasuk aset, utang, modal, pendapatan, beban. Kemudian juga dijelaskan terkait ayat jurnal penutup, kemudian ada neraca saldo dan juga buku besar. Namun sebelum ini juga terdapat seorang tokoh gitu ya, yang bernama Fevin dan Genoa pada abad ke 13 Masehi atau 1340, di mana dia mereka sudah menulis tentang double entry accounting system. Nah, bagaimana terkait akuntansi dan kontroversi dalam sejarahnya? Nah, di sini ada Littleton's, menurutnya bahwa double entry accounting harus memenuhi persyaratan materi dan bahasa yang pada masa Pacioli itu sebenarnya persyaratan itu dianggap belum dikenal, meskipun pada kenyataannya bahwa ternyata kebudayaan Romawi, Yunani, kemudian Arab, Mesopotamia, Parsi, dan juga Cina telah membuktikan bahwa sudah ada sebelum masa Pacioli terkait ada seorang tokoh yang bernama Benedetto Cortrugli, di mana sudah menulis terkait double entry pada tahun 1458, ya. Kemudian ada juga pendapat dari Henry Scan, di mana dalam bukunya The Introduction of Arabic Numerical Guidry Facilitated the Growth of Accounting. Nah, di sini terkait dengan penemuan angka Arab yang tentunya itu berkontribusi sekali dalam akuntansi ini. Kemudian yang terakhir ada kitab suci Al-Quran, terutama pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, bagaimanakah peran orang Arab dalam perkembangan akuntansi? Nah, di sini peranan yang paling penting yaitu karena pada orang Arab zaman dahulu yaitu terkait aktivitas perdagangan. Kalau zaman dulu sering disebut ada saudagar, seperti itu. Makanya itu pada zaman dulu itu terjadi suatu aktivitas pencatatan barang dagangan sebelum pulang dan pergi. Nah, selain itu juga terjadi pencatatan keuangan, baik itu keuntungan maupun kerugian. Nah, kemudian bagaimana penulisannya? Nah, di sini ternyata ada orang Finikiyah dari negeri Rafidin, di mana mereka menggunakan huruf khas mereka yang dinamakan huruf paku, dan kemudian huruf khas itu digunakan oleh orang Yunani. Nah, disinilah tulisan ini sebagai letak batu dasar dari akuntansi. Nah, bagaimana kemudian perkembangan tulisan dalam pencatatan akuntansi? Nah, di sini dimulai dari Finikiyah tadi, kemudian Sumariah, kemudian ada Misiriyah atau Mesir, kemudian pakai paku tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait sejarah akuntansi setelah Masehi. Nah, mulanya di sini itu sebenarnya bangsa Arab itu terpecah-pecah ya, yang dan sebenarnya tidak disatukan oleh sistem politik, akan tapi ada sebuah tradisi kekabilahan di mana di sini masih sangat dominan gitu ya. Pada mulanya dulu buku akuntansi di sini berupa kertas terpisah. Nah, pada masa Daulat Abbasiyah sekitar 1302 hingga 232 Hijriah atau 750 hingga 847 Masehi, di mana pada masa kepemimpinan Muhammad Khalid, di mana dia menjadi Diwan Kharj, di mana Diwan ini merupakan diwan pemasukan hasil-hasil pertanian, dan juga diwan tentara, serta mengembangkan buku-buku akuntansi. Nah, apa saja buku-buku akuntansi yang dikembangkan? Yaitu ada sistem akuntansi kebutuhan hidup, ini untuk manajerial kantoran gitu ya. Kemudian ada juga sistem akuntansi konstruksi, ada juga pertanian, gedung, kemudian mata uang, peternakan, kemudian ada perbendaharaan. Nah,
Bagaimana kemudian selanjutnya, perkembangan akuntansi pada zaman Rasulullah? Nah, yang pertama, akuntansi pada zaman Rasulullah itu dapat kita cermati melalui, pengelolaan Baitul Mal, sekitar awal abad ke-7. Nah, di situ, pada masanya terdapat 42 orang petugas yang dibagi, menjadi 4 bagian, yaitu ada sekretaris pernyataan, kemudian ada sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, ada juga sekretaris perjanjian, kemudian ada sekretaris peperangan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa rincinya pemisahan tugas di masa itu menggambarkan bahwa jaminan terciptanya akuntabilitas yang dilaksanakan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimanakah perkembangan akuntansi pada masa kekhalifahan? Nah, di sini ada 4 masa kekhalifahan, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, di mana perkenalan istilah diwan atau penulisan yang dijabat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu. Nah, di sini diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pada masa Umar bin Khattab, di mana ini sudah lumayan ya, yang beliau membentuk 14 departemen dan juga 17 kelompok, di mana awal pembukuan dengan sebutan jaridah atau dalam bahasa Inggris yang sekarang sering disebut dengan jurnal, atau di bahasa Venice yaitu ada jurnal gitu ya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan itu udah lebih maju, ada lembaga Al-Hizbah. Kemudian yang terakhir di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu pengelolaan Baitul Mal dengan baik hingga bahkan adanya surplus keuangan seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimanakah sejarah akuntansi di negara Islam? Nah, di negara Islam itu pelaksanaan pembukuan yang pernah digunakan di negara Islam diantaranya yaitu ada menggunakan garis pembatas atau tarkin, kemudian eh, mengeluarkan saldo secara teratur, kemudian mencatat transaksi secara berurutan sesuai waktu, pencatatan transaksi menggunakan ungkapan yang benar, tidak boleh mengkoreksi transaksi yang tercatat dengan coretan atau dihapus, kemudian adanya laporan akhir tahun buku, kemudian adanya koreksi laporan tahun yang dikirim oleh akuntan, kemudian juga pengelompokan terkait transaksi keuangan dan mencatatnya sesuai karakter, kemudian ada pencatatan pemasukan yang letaknya di sebelah kanan dan tentunya kita harus menjelaskan sumbernya, kemudian juga sebaliknya untuk pencatatan pengeluaran berada di sebelah kiri dan kita menjelaskannya juga. Dan seperti itu ya, contoh-contoh penerapan pembukuan yang pernah dilakukan di negara Islam itu sendiri. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor perkembangan akuntansi di negara Islam? Nah, ternyata ada 3 faktor penting yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Islam itu sendiri. Contohnya yang pertama yaitu terkait pendirian kantor pemerintahan. Nah, sini tentunya penting banget ya. Kemudian sehingga berjalannya terkait fungsi dan juga peran oleh seorang akuntan. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan akuntansi di negara Islam pada masa itu dan juga terakhir terkait perkembangan dari tujuan penggunaan akuntansi. Seperti itu ya. Nah, bagaimanakah kebangkitan pemikir muslim terkait akuntansi setelah didominasi oleh pemikir barat? Nah, ternyata ada gap yang menyatakan bahwa akuntansi ini sebenarnya akhirnya berkembang oleh ilmuwan dari pemikir barat. Akan tapi di sini ada suatu kebangkitan dari pemikir muslim terkait akuntansi, yaitu dalam akuntansi Islam tentunya, yaitu terkait dalam bidang riset, kemudian ada juga dalam bidang pembukuan. Kemudian bagaimana kebangkitan akuntansi Islam itu tidak hanya terjadi di perkantoran aja, kan tapi juga terjadi di sekolah dan perguruan tinggi yang mulai berbondong-bondong mempelajari dari ilmu akuntansi Islam itu sendiri. Terus kemudian yang terakhir ada akuntansi Islam dalam aspek implementasi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu terkait dengan sejarah akuntansi. Semoga apa yang kita paparkan dapat dipahami dengan mudah dan silahkan berdiskusi jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi. Sekian dari saya. Selamat belajar dan juga semangat sukses untuk kita semua.